Saudara, masih dengan seri tidak bersungut-sungut dan juga seri hati nurani. Saya masih akan bongkar ini agar saudara ngerti betul apa itu hukumannya jikalau kita bersungut-sungut. Nampaknya kecil, ya, nampaknya cuman tidak berdosa dengan kejahatan, ya, nampaknya hanya berdosa dengan mulut, nampaknya hanya ngomong, tetapi itu merupakan dosa yang sangat fatal jikalau seseorang tidak mengucap syukur atas berkat Tuhan, yaitu bersungut-sungut, ngomel, grundel, ya, dan sebagainya. Saudara, bangsa Israel waktu itu dalam perjalanannya, ya saya sudah kasih petanya, saya harap saudara sudah hafal dengan perjalanan mereka selama harusnya cuman kalau cepat 9 hari, ya. Kalau biasa jalannya 11 hari, kalau agak lama paling 2-3 minggu, dan itu harus ditempuh mereka selama 40 tahun. Ouch. Katakan ouch. Jangan sampai nanti saudara lihat perjalanan saudara ke belakang dan saudara bilang, ouch. Kok gini banget perjalananku. Gak nyadar ternyata dosanya nampaknya kecil, yaitu dengan mulutnya bersungut-sungut. Bangsa Israel ini dalam perjalanan itu kan padang gurun, gak ada apa-apa, sepi, gersang, gak bisa metik cabenya orang di jalan. Saya ingat, saya waktu tinggal di Sentul, saya kan suka nanam-nanam gitu. Paling seneng nanam cabai karena memang makan sambal ya hari-hari. Maka cabai, terus ada pepaya, ada daun pandan, dan jeruk-jeruk macam-macam lah. Nah, terus tiba-tiba ada orang tuh mungkin lagi cari rumah, ya. Cari rumah, terus datang pakai mobil, terus lihat kemberuyuk gitu. Itu cabai saya tuh kemberuyuk. Terus dia lihat, ih bagus banget. Terus dia pergi lagi. Oh, sudah cuman mengagumi. Balik, bawa kertas dicontong, metik. Metik api yo, metik kabeh. Kami lihat, ya silakan monggo dipetikin. Dia pikir gratis, ya punya orang. Nah ini bangsa Israel ini, gak ada itu tetangganya punya cabai, gak ada. Padang gurun. Saya masih ingat contongnya itu loh. Jadi kertas itu ya dicontong gini, terus dimasukkan. Ladalah anak gratis. Gak ada, karena gersang, panas, air pun langka. Ya, gak ada yang saya bilang es teh jumbo, gak ada es teh jumbo. Tapi Bapa yang setia, mosok sih membiarkan, ya. Dikirimkannya lah yang namanya makanan malaikat. Namanya mana? Iya, mana ya. Dikasih makanan malaikat. Nah, makanan malaikat ini hanya diberikan kepada mereka. Dalam sejarah kehidupan manusia tidak akan pernah terulang lagi, kayaknya nggak terulang. Kalaupun terulang mungkin ada sedikit ya, tetapi tidak seluruh bangsa. Mereka diberi privilege makan makanannya malaikat dan itu selalu fresh from the oven. Kita senang kalau toko roti baru dikeluarkan dari oven. Wow, anget-anget mentul-untul. Nah, setiap pagi mana ini diturunkan dari surga.
dari ovennya surga. Mungkin malaikat berkata, ya sudahlah jatahnya saya silakan ambil. Kayak saya itu yang lombok saya diambil ibu yang datang itu ya, God bless her. Jatahnya malaikat dikasih ke bangsa Israel. Malaikat seneng lah lihat, wah mereka ada manusia di zaman itu yang makan makananku, kata mereka. Luar biasa, karena sulit sekali bayangin dari surga itu diturunkan ke bumi itu. Tetapi Tuhan bisa melakukan hal itu, dan hal itu diberikan secara istimewa kepada mereka yang melewati padang gurun, yaitu Israel yang dituntun keluar dari tanah Mesir. Nah, mana adalah yang terbaik saya yakin untuk kesehatan mereka, ya. Untuk kesehatan mereka walaupun bentuknya katanya seperti ketumbar-ketumbar digecek gitu ya. Lalu mereka dioleni dan jadi roti rasanya manis seperti ada madunya gitu. Enak banget. Hari-hari mereka makan itu. Harusnya ngucap syukur, saya nggak usah nanem, nggak usah harus repot-repot macul. Tetapi disediakan mana tiap hari. Saya yakin kalau menu dari Tuhan itu, kalau kita 4 sehat 5, nah, kalau ini saya yakin 7 sehat 10 sempurna, kalau ada istilah itu ya. Pasti yang terbaik, kalau Tuhan sediakan pasti yang terbaik. Tetapi mereka mulai bersungut. Kita baca Keluaran 16, ada berapa kata sungut di sana? 16 ayat 2 sampai 3, 8, 9, 12, 13. Saya akan baca, kita akan bergantian. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dikasih mana, dikasih makanan, mereka bilang kamu bunuh kami sampai kelaparan. 8 dan 9. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar apa? Sungut-sungut yang kamu sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami? Ya ampun. Ini satu pasal, kata dari atas sampai bawah sungut. Ya? Next. 9. Sungut-sungutmu lagi. Lalu berikutnya ayat 12, 13. Aku telah mendengar sungut-sungut. Aduh, kita saja yang baca sudah sampai capek. Mendengar sungut-sungut orang Israel, katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging. Dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti, maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Next. Tuhan begitu baik. Tetapi, ya. Tuhan begitu baik, tetapi ya kalau kita bersungut-sungut, Tuhan akan kasih hukuman sama kita. Tuhan akan memberi Tuhan akan
menyediakan, memberi, tanda kutip memberkati apa yang kita minta, apa yang kita sungut-sungutkan, tetapi. Jadi ada tapinya. Mari kita baca langsung saja, kita baca Mazmur 106 ayat 12 sampai 15. Ya, apakah sudah menemukan? Kita baca bergantian. Ketika itu percayalah mereka kepada segala firman-Nya, mereka menyanyikan puji-pujian kepadanya. Mereka, saat mereka tidak menanti nasihatnya, mereka tidak menuruti nasihatnya, maka yang terjadi adalah mereka dirangsang nafsu di padang gurun. Nah, kalau dirangsang nafsu ini sudah kesetanan, sudah kerasukan, kemasukan kuasa roh-roh iblis, nafsu, dan mencobai Allah di padang belantara. Saudara lihat ini dulu, ya. Dirangsang nafsu, mencobai Allah. Ketika seseorang tidak mengucap syukur, ketika seorang bersungut-sungut, adanya adalah mereka dirangsang nafsu yang mana dicobai oleh iblis, yang mana semuanya dipicu oleh iblis, dan katanya mencobai Allah. Resultnya, hasilnya, diberinya kepada mereka apa yang mereka minta. Iya, Tuhan jawab. Didatangkannya apa? Jadi kalau bersungut-sungut, nggak nerimo sama Tuhan punya pengaturan, Tuhan punya planning, Tuhan sudah menata dengan baik semuanya, nggak terima, nyungut lagi. Tuhan jawab. Tapi jawabannya ini menyakitkan. Disertai, apa yang mereka minta dikasih, tetapi disertai dengan penyakit paru-paru di antara mereka yang bersungut-sungut. Katakan ouch. Ini nggak main-main, saudara. Kita pikir sungut-sungut itu cuman pendeta nganyel kayak ngono-ngono soal iki mbakku ngene iki bapakku nglarang aku ngene aku ketok cuman sungut-sungut. Kayaknya cuman aku njaluk ra dituruti. Wis nganyel kayak wong tuwa kaya ngono misalnya ya. Nyungut terus, nggak terima terus. Ini yang terjadi. Dirangsang nafsu. Ketika seseorang bersungut-sungut, maka ia telah membuka celah pintu manusia rohnya kepada kuasa iblis. Ketika seseorang tidak terima dan bersungut, maka dia membuka celah manusia rohnya kepada kuasa kegelapan, dan kemudian ia akan dirangsang nafsu. Kalau ini nafsu pingin makan, yang lainnya tergantung yang disungutkan apa. Sangat bahaya sekali ketika seseorang membuka celah kepada kuasa kegelapan, maka yang terjadi kuasa kegelapan itu bisa bawa apa saja yang mereka mau. Dalam hal ini bangsa Israel dibawanya penyakit paru-paru. Saya harap setiap firman yang saya sampaikan saudara ingat supaya saudara berjalan di dalam kebenaran. Berjalan di dalam ketaatan kepada firman. Berjalan di dalam roh, nutup semua celah-celah daging, celah-celah duniawi, celah-celah masuknya si jahat, supaya saudara hidup dalam roh. Kita belajar minggu demi minggu tentang Himenius dan nggak ada yang ingat. Dan kita baca 1 Timotius 1 ayat 19 dan 20. Ya, ini menjadi ayat panduan kita, saudara. Ya,
Saat kita menolak hati nurani kita, yang terjadi apa? Bukan saja seperti tadi. Tetapi ini berhubungan dengan roh. Berhubungan dengan alam roh. Saudara harus ingat, kita ini adalah manusia roh. Manusia roh tidak boleh hidup dalam daging. Kita harus memperbaharui dari hari ke hari roh kita. Menghasilkan buah roh, bukan buah daging. Buah roh 1 Timotius 1:19-20. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Hati nurani kita seharusnya murni, saudara. Karena ada Roh Kudusnya di sana. Dikatakan karena mereka menolak hati nurani yang murni, karena itu kandaslah iman mereka. Jadi ini kaitannya antara hati nurani selalu dengan iman. Kalau orang tidak mau dengar hati nuraninya, orang tidak mau nurut firman Tuhan, tidak mau nurut pimpinan Tuhan, tidak taat kepada firman Tuhan, maka jelas-jelas imannya kandas, ya. Gak usah ngomong tinggi-tinggi. Gak usah ngomong firman yang muluk-muluk. Gak usah ngomong ayat-ayat. Gak usah pasang status ayat-ayat. Kalau menolak hati nuraninya, tahu yang benar tapi gak melakukan, imannya kandas. Tahu kebaikan, tahu kebenaran, tapi terus saja bablas. Kandas imannya. Di antaranya Himeneus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Akhirnya Paulus berkata, udah mereka jera, mereka menghujat supaya mereka jera karena mereka tidak dengar-dengaran dengan hati nurani mereka. Udah aku gak bisa lagi ngurusin orang kayak gini. Aku serahkan kepada iblis. Maksudnya baik. Maksudnya supaya jangan sampai nanti mereka dua ini gak selamat. Karena kalau terus-terusan menghujat, saat mereka dipanggil Tuhan, mereka mati, langsung binasa. Tetapi ketika tubuhnya diserahkan kepada iblis, artinya apa? Tubuhnya diserahkan kepada iblis. Nah, ini kaitannya, saudara ingat Ayub. Ayub itu dipuji-puji sama Tuhan. Tuhan bilang sama setan, kamu lihat enggak, hambaku Ayub itu orang yang baik, benar, arif, soleh, taat. Gak ada yang buruk di dia. Nah, iblis bilang, Tuhan, karena kau berkati, karena kau pagari, jadi dia baik-baik aja. Coba aja, pagarnya cabut, tubuhnya aku rusak, dia nanti akan menghujat engkau. Tuhan bilang, deal, lakukan. Tubuhnya diserahkan kepada iblis. Iblis koyakan dia, anaknya dihancurkan, dibunuh semua. Tuhan itu cuman menang wae. Wah, anak satu mati aja gak karuan rasanya. Saya anjing satu mati aja nangisnya setahun. 10 anak mati. Dan Tuhan itu biarkan gak apa-apa. Demi 1 orang, Tuhan itu biarkan. Luar biasa gak? Tuhan itu mengasihi Ayub. Ingin membuat dia murni, bersih. Supaya tidak dihujat oleh iblis. Tuhan merelakan anak-anak Ayub itu mati semua. Kalau harta gampang Tuhan ganti. Tapi anak 10, ya Tuhan bisa ganti. Tetapi anak mati semua dibiarkan. Begitu berharganya iman kita di hadapan Tuhan. Tuhan bisa merelakan apa saja demi iman kita. Kalau kita mau. Nah, seperti Paulus ini, dia menyerahkan Himeneus dan Alexander kepada iblis supaya mereka jera menghujat. Kalau sampai
hancur tubuhnya, mereka sudah lempe-lempe, tidak bisa apa-apa. Dan mereka akan sadar. Saat mereka sadar, mereka bilang, ampuni saya Tuhan. Nah, saat mereka bilang, ampuni saya, Tuhan akan pulihkan. Dan biasanya itu banyak ya, saya mendengar, itu waktu itu saya masih di sini, masih remaja. Saya baru mendengar suatu kebenaran yang bagi saya ajaib, yang menolong saya sampai sekarang pengertian saya berubah. Yang ingin saya ajarkan kepada saudara, itu saya pelajari waktu saya remaja. Waktu itu ada seorang hamba Tuhan besar meninggal dunia. Meninggalnya tidak nyaman, meninggalnya tabrakan dan hancur tubuhnya. Lalu pendeta dari mana-mana datang, duduk di pemakaman. Lalu saya duduk di belakang pendeta-pendeta itu. Lalu mereka ngerasaninya gini. Tuhan baik ya? Hah? Tuhan baik? Tuhan baik. Dia mungkin sudah bertobat, lalu Tuhan ambil supaya dia diselamatkan. Oh, ceritanya ini pendeta dengar-dengar, tapi masuk surat kabar juga. Dia menodai perempuan-perempuan di gerejanya. Kemudian ada perempuan yang sampai gilanya itu setengah telanjang, terus naik di ini, apa namanya, itu di atap rumah. Sambil agak semi telanjang gitu jalan-jalan di atap rumah, kasihan. Saking linglung, saking dinodai ini pendeta. Terus ada lagi yang kena juga. Nah, salah satu di antara mereka akhirnya menikah. Waktu menikah, nah ini cerita dari pendeta ini, pendeta-pendeta di depan saya. Ah, itu perempuan sudah menikah, mungkin dia bertobat, hamba Tuhan ini bertobat dan akhirnya dipanggil Tuhan. Tuhan baik ya. Oh, baru saya tahu teologi yang demikian. Dalam kebaikannya, orang kemungkinan bertobat dan diangkat Tuhan. Pernah satu kali lagi, ada seorang hamba Tuhan, ini rekan saya, dia seorang nabi yang luar biasa, dari Afrika Selatan. Lalu dia cerita, dia bilang adik saya itu gay, homoseksual. Lalu saya doa terus untuk dia, doa terus, gak mempan. Makin menjadi, hidup tinggal serumah dengan laki-laki sesama lelaki. Sudah saman leven, aduh kami malu, saya malu sebagai kakaknya katanya. Saya malu banget sebagai kakak nabi lagi, ya kok gak mempan istilahnya. Doain dia, orang-orang dari mana-mana seluruh dunia datang didoakan, dinubuatkan, semua terjadi kok gak mempan satu ini ya. Satu kali tubuhnya diserahkan kepada iblis supaya jiwanya selamat. Akhirnya dia kena AIDS. Kena AIDS dan makin kurus. Orang bilang ini mati ini. Ternyata Tuhan sembuhkan. Kira-kira dalam kesakitannya itu dia bertobat. Tuhan ampuni saya. Nah, ini adalah anugerah Tuhan. Kata Paulus, aku serahkan mereka kepada iblis supaya jiwanya diselamatkan. Kalau sudah diserahkan kepada iblis, dia sudah nggak bisa apa-apa, nggak bisa lagi bermain sama laki satunya lari lagi ya, karena lihat dia AIDS gitu, ngeri banget, lama-lama kurus ya, nggak bisa apa-apa selain minta ampun sama Tuhan. Dan setelah Tuhan ampuni, dia sembuh.
Sembuh luar biasa dan dia menginjil orang-orang dimenangkan. Wow. Satu kali Tuhan bilang sama Nabi ini kakaknya. Dia bilang, aku akan ambil dia tanggal sekian. Loh Tuhan, bukankah dia sudah menangkan begitu banyak orang? Bukankah dia sudah bertobat? Tuhan diem. Tapi Tuhan bilang tanggal sekian saya akan ambil dia. Bener, lagi ketoke seger-seger bugernya, baru memenangkan banyak orang. Just Tuhan ambil. Nangislah ini Nabi, Tuhan engkau kenapa demikian? Kenapa engkau mengambil hambamu yang kau urapi, memenangkan begitu banyak jiwa? Lama dia berduka, nangis si adiknya yang mati. Satu kali akhirnya Tuhan bukakan. Tuhan kasih gambaran, kalau dia melanjutkan hidupnya ini yang terjadi. Dia akan balik lagi jatuh dalam dosa homoseksual. Jadi lebih baik aku ambil dia daripada dia jiwanya binasa. Nah, saudara, seringkali Tuhan itu dalam kasih-Nya, Dia harus membuat tubuh seseorang itu binasa, hancur, supaya jiwanya selamat, jiwanya masuk surga, masuk dalam kekekalan. Kita cari ayatnya. Matius 18 ayat 8 dan 9. Ya, saya minta saudara membacakan 2, 3. Sembilan. Itu dia. Kalau tangan kita atau kaki kita atau mata kita atau kelamin kita berbuat dosa, dan itu akan mencelakakan kita selama-lamanya di neraka, lebih baik dipotong, dikebiri aja. Ya. Karena nggak bisa nutup resletingnya, karena tangannya nggak bisa diem, kakinya selalu pergi ke tempat berdosa, lebih baik dipotong saja, supaya masuk ke dalam hidup. Kalau matanya menyesatkan, selalu lihat hal-hal yang tidak berguna, lebih baik cungkil saja. Lebih baik masuk ke dalam hidup. Hidup itu hidup yang kekal. Daripada semua tubuhnya utuh. Nah, hal ini sulit sekali dilakukan. Itu sebabnya kadang-kadang Tuhan nolong. Kadang-kadang Tuhan yang harus nolong seseorang supaya kakinya timpang, buntung. Ya, saya cerita minggu lalu ya, saya cerita mengenai yang baru ikut training kami di Jogja waktu itu. Ini Ibu Pendeta, moga-moga saudara ingat, saya ingatkan lagi ya. Dia waktu kecil bilang, saya mau melayani Tuhan, ya. Tapi kemudian dia kalau sekolah itu kok goblok gitu loh, takut nggak naik, pasti mepet, pasti goblok gitu. Tapi dia doa, Tuhan aku naik, nanti aku melayani Tuhan. Tuhan kasih naik, tahun demi tahun Tuhan kasih naik. Sudah lulus SMA, harusnya sekolah Alkitab. Tapi kemudian dia bilang, Tuhan, aku tak kerja dulu aja Tuhan. Aku supaya punya pengalaman. Dia bawa itu ijazahnya, agek bonceng motor, baru 2
ditabrak truk. Akhirnya ampun Tuhan, ampun. Langsung masuk sekolah. Ya, ada lagi seorang istri. Kami di penginapan di Ungaran waktu itu. Dia kakinya ini jalannya udah nggak bisa lurus lagi jalannya. Udah timpang. Kemudian dia cerita, ternyata dia nggak taat sama suami. Ibu-ibu di sini semua taat bukan? Amin, puji Tuhan. Hati-hati kalau nggak taat ya, karena ini ibu nggak taat dan Tuhan harus tolong. Tuhan tolong dalam kebaikannya, Tuhan nolong. Ketabrak apa nggak tahu, pokoknya kaki itu nek digiles ya, kerepek, aduh, ya kakinya jalannya selamanya lumpuh, pincang. Tapi taubat, ndak nyungut suaminya. Tapi saudara-saudara di sini suami-suami jangan berdoa, Tuhan aku serahkan istriku kepada iblis. Jangan, yaitu doa yang tidak murni. Saudara udah puasa belum buat pasangan saudara? Ya. Berbuat kasih sudah belum? Sabar sudah belum? Kalau sudah teruji tapi ini tidak berubah-berubah, Tuhan aku nggak sanggup. Sudah silakan Tuhan, tolonglah dia, tapi kasihi dia. Tuhan itu nggak jahat, saudara. Kalau Tuhan ngajar kita, Tuhan nolong kita, Tuhan didik kita, itu semuanya demi kebaikan kita. Supaya jangan sampai dengan utuh kita dicampakkan ke api neraka. Tuhan mau kadang-kadang kalau kita keras kepala, kalau kita ndablek, kalau kita sulit banget untuk berubah, Tuhan akan tolong kita. Nolongnya tinggal tik saja. Klutik. Buat Tuhan itu mak klutik. Gampang banget. Tetapi itu akan mengubah orang itu selamanya. Dan membuat dia akhirnya masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya saudara di sini kita belajar lagi bagaimana bangsa Israel ini bersungut-sungut. Udah dikasih mana makanan yang spesial, masih bersungut. Di dalam pasal 16 ini kata bersungut itu banyak sekali. Ini paling rimbun kata bersungutnya ya di dalam Alkitab ini. Ini pasal Keluaran 16 diingat-ingat ini. Ini dosa bersungut-sungut dan membuat mereka dipenuhi permintaannya. Tapi tiap hari. Aduh gak kebayang. Sakit paru-paru, gak enak banget. Di sini ada yang pernah sakit paru-paru ya? Mana Pak Slamet? Mana Pak Slamet? Oh, Tuhan sembuhkan Pak, sampai sekarang permanen sembuh? Yes? Wow, luar biasa ya. Tuhan sembuhkan. Itu rasanya kayak apa Pak? Saya nggak pengen tahu lah. Enggak, tapi itu kayak mengi ya. Mengi ya. Nah. Aduh. Mau naik tangga, nggak bisa, takut. Apalagi naik gunung, hawa dingin, kena angin, kemungkinan ini ya, bronkitis dan sebagainya. Ada yang lambung, sakit lambung, anxiety disorder, penyakit lambung, itu juga mau naik tangga itu loh, eskalator aja. Takut nanti kalau tangganya macet harus naik pakai kaki gimana, turunnya gimana. Sorone. Dipenuhi permintaannya,
tetapi dengan penyakit paru-paru. Gak cucuk, saudara. Ya, kita mau belajar bagaimana kita peka terhadap hati nurani kita. Ciri-cirinya gimana kalau hati nurani kita sedang bicara? Deg-degan, ya. Ciri-cirinya adalah deg-degan. Hati nurani kan nggak bisa ngomong sama kita, kecuali dia ada. Ayo mandek gitu ya. Ayo jangan ke sana. Ayo kamu ndak usah lihat-lihat itu. Ada sebenarnya. Tetapi nek kita bablas maka kandaslah iman kita. Jadi tahulah kita bahwa orang yang bablas-bablas tidak dengar firman Tuhan, tidak ngikutin kata hatinya, tidak mendengarkan hati nuraninya, ya, itu adalah mereka imannya kandas. Saya sudah ngajarin saudara, jangan sampai saudara ini ngelanggar hati nurani yang gampang. Saya bolak-balik ngomong apa tahun lalu? Ngomong apa? Pakai? Nah, kemarin di jalan saya ketemu jemaat di sini naik motor, nggak pakai helm karena nggak ada bumek, ya toh. Karena nggak lewat gereja, nggak ke gereja. Tapi mak gabrus ketemu, waduh, habis itu pulang dipakai mesem-mesem, Bu. Loh, rumah sana aku polisi, po. Saya bukan polisi. Saudara, hati nurani saudara itu jadi polisi sendiri buat saudara. Ya. Jadi saya sudah ngomong nih bolak-balik, aku orang ngomong sampai domble, enggak. Tapi kalau saudara melanggar hati nurani, kapan itu juga minggu-minggu uncul-uncul ke ibu-ibu datang diboncengkan tanpa helm. Loh, lagi dari hutan mana? Oh begitu. Ya tolong dengar hati nurani demi kebaikan saudara. Apa waktu itu? Pak Chandra numpak brompit terus nganggo helm. Nah ini lucu meneh, nganggo helm tapi helmnya ndak ditutup. Glundeng. Apa mau Pak sing kena? Ya sama juga bohong dong, pakai helm tapi helmnya cuma dicadal kayak gini. Gini jatuh ya langsung gelundung, kepalanya bisa kenapa-napa. Untung Bapak kepalanya masih dilindungi Roh Kudus. Itu masih separuh kebenaran. Untung nganggo helm tapi helmnya mung digawe kayak topi. Gelundung. Ya, waktu itu masuk rumah sakit di apa Pak? Kenapa? Dijahit apanya Pak? Kepala dijahit sempat. Ya ampun, katakan ya ampun. Loh toh Pak, kayak sampai ditutupi dua-dua kepalanya. Dijahit. Loh itu masih mending karena masih pakai helm. Mending. Tapi ini saya harus beritakan di sini supaya yang lain bisa dengar. Ya. Masih Tuhan masih baik. Meh ra nganggo helm, inget kayak bumek kayak ndemben ngomong helm. Nganggo ra yo wis nganggo sandal ketok. Hati nuraninya masih bagus. 50%. Ya, karena tidak diikat. Nah, kalau pakai helm diikat dan kalau pergi pakai helm. Ini saya bilang hanya contoh yang kecil tentang hati nurani. Contoh kecil, ya. Tapi nek dablek, sampai dilindes, ya saya ngomong dilindes aja gini. Ya bener lah. Nah kalau itu jatuh mak glebak,
kalau sampai ya gegar otak, saya enggak ngomong, ini misalnya gegar otak, hilang ingatan, jalan-jalan telanjang di atas pohon jambu. Iya coba. Ini hal yang kecil. Tapi saudara harus ingat hati nurani saudara. Ini enggak benar di hadapan Tuhan. Piye, tapi aku untung banget nih. Aku entuk duit akeh nek kayak gini. Tapi piye yo, aku terima atau aku ndak terima. Aku terima ndak terima. Terus ngitung benih. Terima, ra terima. Terima. Loh, terima Tuhan, terima kasih. Ngawur. Jangan demikian minta tanda-tanda dari Tuhan terus gawe-gawe dewe. Hati-hati. Kalau saudara kena tulahnya dikasih terima. Tapi mau enggak? Enggak. Terima tapi mengi. Hari-hari. Mari kita tunduk kepala. Bapa, hamba dan Tuhan mengasihi ini jemaat. Tuhan mau agar mereka tidak ada satupun yang dipenuhi keinginan nafsunya tetapi disertai dengan penyakit paru-paru. Hamba berdoa kiranya mereka punya roh takut akan Tuhan. Dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tidak melawan hati nurani mereka, tidak melawan Tuhan, tidak melawan kebenaran, dan hidup di dalam ketaatan dan kekudusan. Hamba mengasihi jiwa-jiwa di sini. Hamba mengajar mereka, menuntun mereka, membukakan mata hati mereka, agar mereka tidak binasa, agar jiwa mereka diselamatkan, terluput dari api neraka yang menyambar-nyambar. Hamba berdoa, kiranya hati nuranimu semua terketuk. Saat engkau akan melakukan kesalahan, melakukan dosa, berjalan di jalan yang gelap, maka engkau akan dengar suara hatimu, dek, 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 dek. Dan kau akan menghindar dari sana. Agar hidupmu diberkati, jalanmu lurus, semua diperlancar. Tuhan membuat saudara berhasil dan beruntung. Seperti janji-janji Tuhan. Terima kasih Bapak. Firman sudah hamba letakkan di dalam tanah hati mereka yang subur. Dan mereka akan menjadi pelaku firman. Dan mereka akan berbuah-buah berlipat kali ganda. Dalam nama Yesus semua teriak.